Bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga kita senantiasa diberikan hati yang baik, hati yang bening, dan di antara indikator hati yang baik dan hati yang bening adalah hati yang selalu merasa kurang, dan dia tidak pernah berhenti untuk mencela dirinya ketika dia ingat kepada dosa dan kemaksiatan yang telah dia lakukan sepanjang hidupnya. Hati yang bening adalah hati yang tulus melihat dirinya penuh dengan kekurangan, sehingga dia lebih menyibukkan kepada kekurangan dirinya, kepada kemaksiatan yang dia kerjakan, daripada memikirkan kekurangan dan kemaksiatan orang lain. Inilah yang menjadikan kita berharap semoga kita diberikan hati yang senantiasa bening, hati yang senantiasa menjadikan kita merasa kurang, sehingga kita akan senantiasa banyak beristighfar kepada Allah, sehingga kita akan mudah untuk senantiasa bertobat terhadap dosa kecil dan dosa besar yang pernah kita lakukan dalam kehidupan. Tentunya kita paham Allah tidak mencari manusia dan tidak pernah mencari makhluk yang tidak memiliki dosa dan kemaksiatan. Karena sesungguhnya kalau Allah hanya mencari makhluk yang tidak memiliki dosa, maka cukuplah Allah itu menciptakan malaikat. Tapi Allah menciptakan manusia karena Allah ingin melihat siapa di antara manusia yang berbuat dosa, berbuat kesalahan, berbuat kemaksiatan, tetapi dia mengerti bagaimana cara pulang dia kepada Allah dengan banyak bertobat dan banyak beristighfar. Makanya Rasulullah menyampaikan, orang yang beruntung adalah orang yang kelak pada waktu hari kiamat, ketika catatan lembar amalnya diberikan kepadanya, maka dia akan menjumpai di antara lembaran-lembaran amal yang telah dia lakukan dipenuhi dengan istighfar-istighfar yang terus dia lakukan, taubat yang terus diperbarui setiap waktunya. Dan inilah yang beruntung. Karena sesungguhnya kalau kita mengambil hikmah dalam setiap peristiwa, terutama hari-hari ini kita sering sekali menjumpai kematian-kematian mendadak, banyak anak-anak muda yang justru mendahului kita di dalam kematian, padahal kita lebih tua, padahal uban kita lebih banyak, padahal tenaga kita dan vitalitas kita sudah sangat menurun, tapi justru kita masih dihidupkan oleh Allah. Mungkin salah satu hikmahnya adalah supaya kita mempersiapkan hati untuk pulang terlebih dahulu sebelum berpulangnya fisik dan jasad kita menuju kepada Allah. Semoga nanti dalam pengadilan Allah, kita dan lembaran-lembaran hidup kita dipenuhi dengan taubat dan dipenuhi dengan istighfar. Makanya betul yang dikatakan Nabi, orang yang beruntung bukan orang yang mendapatkan profit berkali-kali lipat dari uang modal yang dia pakai untuk berdagang dan berbisnis. Tetapi sesungguhnya orang yang paling beruntung adalah orang yang lembarannya dipenuhi dengan istighfar. Walaupun manusia memang identik dengan dosa, tetapi istighfar adalah obat pahit dari setiap kegetiran dosa dan kemaksiatan yang telah kita lakukan. Semoga kita diberikan hati yang semacam itu. Alhamdulillah, tentunya senang sekali dan kita sangat bersyukur pada kesempatan sore kali ini di penghujung hari Kamis, merupakan hari ketika dilaporkannya dan ditampakkannya amal manusia kepada Allah oleh para malaikat. Karena amal kita dilaporkan kepada Allah pada hari Senin dan Kamis. Dan kita senang sekali ketika pada di penghujung hari Kamis, ketika para malaikat akan mempersembahkan dan melaporkan amal kita dalam kondisi terikat di taman ilmu. Dan ini merupakan sebuah perkara yang besar, karena dilaporkannya kita ketika kita berada pada taman ilmu, yang niat kita di dalam belajar bukan untuk sombong, bukan untuk memvonis orang, bukan untuk mengkafirkan orang, tetapi niat kita belajar adalah membebaskan kebutuhan kita di hadapan Allah, merupakan perkara besar, dan itu adalah sebuah kegembiraan ketika amal kita dilaporkan kepada Allah bahwasanya fulan, aku tinggalkan mereka ketika mereka berada pada taman ilmu. Inilah yang kita syukuri, karena banyak orang muslim tapi belum tentu digerakkan hatinya, belum tentu digerakkan langkah kakinya untuk mencintai dan menikmati setiap taman ilmu yang ada di sekitarnya. Dan kita sangat bersyukur Allah memberikan kepada kita kenikmatan material sehingga kita merasa kecukupan dalam kehidupan kita. Dan di sisi yang lainnya, kita juga mendapatkan sebuah kenikmatan yang besar, yaitu adalah kita digerakkan oleh Allah untuk mencintai ilmu dalam perjalanan kehidupan kita dengan sebuah niatan yang tampaknya sederhana tetapi begitu agung di sisi Allah. Niatan yang benar di dalam menuntut ilmu adalah membebaskan kebutuhan kita di hadapan Sang Khalik yang menciptakan alam semesta. Semoga kita senantiasa bersyukur setiap waktunya. Semoga kita senantiasa bersyukur setiap saatnya dalam kehidupan kita. Dan sesungguhnya kalau boleh saya sharing,
Syukur itu boleh kalau kita ilustrasikan kayak saringan pada air. Kalau kita menjumpai saringan, fungsinya saringan itu adalah membersihkan yang keruh, membersihkan yang kotor, supaya minuman layak dikonsumsi dan minuman bisa menyegarkan, sekaligus pula bisa menghilangkan daus dan dahaga. Maka sama, syukur itu ilustrasinya kayak saringan yang mampu merubah segala masalah dalam kehidupan kita, segala kekeruhan dalam kehidupan kita, segala problematika yang kita rasakan. Kalau hati kita dan jiwa kita memiliki kesyukuran, maka sesungguhnya setiap yang keruh itu akan menjadi bening ketika disaring dengan konsep hati yang bersyukur. Kesempitan itu akan menjadi kelapangan ketika disaring dengan kesyukuran kita. Kemudian perkara yang pahit itu pun akan menjadi manis ketika disaring dengan konsep hati kita yang selalu bersyukur. Karena yang menjadikan kelapangan hidup kita, menjadikan kemudahan dalam hidup kita, dan yang menjadikan sebuah musibah menjadi anugerah itu ketika hati kita selalu bersyukur bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kebaikan yang Allah berikan kepada kita, sejatinya jauh lebih besar daripada setiap ujian yang sedang Allah berikan dalam kehidupan kita. Yang salah bukan apa yang diperoleh orang lain, yang salah bukan apa yang tidak kita peroleh. Yang salah adalah ketika kita lupa bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita lebih besar daripada setiap ujian yang kita peroleh ketika kita lupa bersyukur. Siapapun yang ingin merubah setiap perkara yang keruh, siapapun yang ingin menjadikan pahitnya kehidupan, siapapun yang ingin kesempitan hidup yang dia rasakan berubah menjadi kelapangan dan berubah menjadi anugerah, maka merubah anugerah menjadi musibah itu hanya bisa dilakukan dengan orang yang selalu mengingat besarnya nikmat yang sudah Allah berikan dalam kehidupan mereka. Makanya kita harus ingat apa yang pernah disampaikan oleh Nabi Ayub dan kita harusnya belajar dari perkataan yang disampaikan oleh beliau. Ketika beliau itu, Masya Allah ya, memiliki saringan syukur yang cukup kuat pada tautan hati dan jiwanya seorang Nabi Ayub. Ketika Nabi Ayub umurnya sudah melewati 70 tahun, beliau ditimpa dengan sakit yang berat. Kalau tidak salah dalam beberapa pendapat para ulama selama 18 tahun. Tetapi seakan-akan bahagia itu tidak pernah bergeser dalam kehidupan Nabi Ayub ketika dia ridho dengan penyakit yang beliau terima. Sampai istrinya berkata, ada apa dengan dirimu wahai Ayub ketika engkau mendapatkan sakit yang begitu berat? Maka jawaban Nabi Ayub itu menggambarkan bagaimana beliau memiliki saringan syukur pada hatinya. Beliau kemudian berkata kepada istrinya, saya sudah disehatkan oleh Allah selama 70 tahun. Maka apakah saya tidak bisa untuk bersabar menghadapi ujiannya pada sisa hidupku? Setidaknya mengganti 70 tahun ketika Allah memberikan kesehatan, kemudahan, dan kelapangan. Tidaklah perkataan ini muncul kecuali dari seorang Nabi Ayub yang syukurnya dikaitkan dengan memori yang kuat yang dimiliki oleh Nabi Ayub ketika dia ingat betapa besarnya kemudahan yang telah didapatkan Nabi Ayub sebelum beliau ditimpa dengan penyakit. Inilah yang menjadikan kita paham. Sesungguhnya syukur itu adalah obat. Dari perihnya persoalan menjadi manisnya keadaan dan kondisi. Sesungguhnya syukur itu adalah sebuah saringan. Merubah keruhnya kehidupan, merubah gelapnya hati kita menuju kepada cahaya yang terang. Dan merasakan kenikmatan ketika kita senantiasa bersyukur dalam setiap perkara dalam kehidupan kita. Semoga setiap para notaris muslim dan muslimah yang hadir pada kesempatan komunitas sore kali ini adalah notaris-notaris yang selalu bersyukur. Siapapun yang telah bersyukur, dia tidak akan melirik yang haram. Setiap yang bersyukur, maka sesungguhnya dia tidak akan pernah merasa rakus dengan apa yang belum dia dapatkan, karena dia tahu bahwasanya Allah telah membagi dengan pengaturan yang terbaik. Siapapun yang telah bersyukur maka akan diberikan kelapangan yang tidak pernah Allah berikan, kecuali adalah mereka yang senantiasa ingat betapa besarnya kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Janganlah satu ujian menjadikan kita amnesia terhadap besarnya terhadap besarnya kenikmatan yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan harapan kita. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.